Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode pertama, sudah dijelaskan bahwa kita akan membahas masalah ini mulai dari hukum yang universal, yaitu bagaimana mekanisme otak dalam mengingat informasi. Setelah membaca dan mempelajari secara mendalam tentang buku-buku mereka, para atlet mengingat dunia, dan juga buku-buku para profesor dan psikologis yang melakukan riset penelitian tentang cara belajar terefektif dan pola latihan para atlet terbaik di dunia, mereka memiliki kesamaan pola. Tentu saja kesimpulan literasi ini tidak akan mudah untuk didapatkan jika hanya dengan membaca satu atau sedikit referensi mereka. Oke, pertama kita akan membahas tentang para atlet mengingat dunia dan teknik andalan yang mereka gunakan, yaitu istana pikiran, yang hakikatnya terdiri dari 3 prinsip dasar. Kita akan telusuri hingga filosofinya dan memberikan contoh yang konkret mengapa teknik tersebut digunakan dan menjadi andalan mereka. Level 1, imajinasi. Ketika saya mengatakan, coba bayangkan gajah. Apa yang ada di pikiran Anda? Sebuah gambar gajah atau berbentuk tulisan G-A-J-A-H? Saya yakin pasti yang keluar adalah gambar gajah, karena manusia tidak berpikir dalam bentuk kata ataupun kalimat. Akan tetapi, kita berpikir dengan gambar visualisasi. Susunan kata dan tulisan adalah sesuatu yang mentah. Ketika kita membaca atau mendengar, itu adalah gajah yang sangat besar. Otak kita akan otomatis merubahnya ke dalam bentuk visual imajinasi. Gajah yang sangat besar. Sekarang saya minta Anda untuk mengingat 29 deret angka ini. 2908, 2731, 8297, 39017, 2381, 9563, 8129. Berapa banyak waktu yang Anda perlukan untuk mengingatnya? 15 menit, 30, atau bahkan 1 jam? Karena untuk mengingat 12 digit nomor telepon aja, kadang Anda merasa sangat sulit untuk dihafal. Benar kan? Sekarang saya minta Anda untuk mengingat 29 deret huruf ini. Itu adalah gajah yang sangat besar. Butuh waktu berapa lama Anda untuk bisa mengingatnya dan menyebutkan urutannya secara benar? Yaitu kurang dari 1 detik Anda sudah bisa mengingatnya. Secara spontan Anda bisa 3600 kali lebih cepat dan cerdas dari sebelumnya. Apakah Anda menyebut ini sebuah keajaiban atau bakat lahir? Jelas tidak. Dari sini harusnya Anda bertanya, kenapa bisa demikian? Ini bukan masalah perbedaan dari bentuk angka atau huruf yang menjadikan sesuatu itu menjadi mudah untuk diingat. Mari kita lakukan percobaan sekali lagi. Hafalkan kalimat berikut. Makan sambal tidak kita kenapa ada diet apa tapi pedas. Butuh waktu berapa lama Anda untuk menghafalkannya? Pasti Anda membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghafalkannya. Kenapa bisa demikian? Huruf dan angka hanyalah sebuah simbol. Begitu pula bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Mandarin, semua sebenarnya sama. Selama itu tidak bermakna untuk Anda akan setengah mati untuk menghafalkannya. Artinya apa? Anda harus tahu dan paham maknanya. Paham maknanya, ini adalah kunci kedua yang Anda harus ingat. Karena tidak mungkin Anda membuat imajinasi dari sesuatu yang Anda tidak pahami. Lalu, bagaimana kita bisa menghafal 29 deret angka yang tidak memiliki makna? Apa teknik rahasia yang digunakan para atlet mengingat? Ini 29 deret angka. Ryu Song, atlet mengingat dari Korea, kategori spoken numbers, dia dapat mengulangi 574 deret angka yang disebutkan hanya 1 kali. Pada tahun 2017 di Jakarta, Alex Mullen memecahkan rekor dunia dengan mengingat 3.238 deret angka hanya dalam waktu 60 menit. Apakah Anda tahu seberapa banyak deret angka tersebut? Pada tahun 2018, 2 saudara kembar berkebangsaan Mongol, yaitu Mungsur dan Engsur, memecahkan Guinness World Record dengan mengingat 5.445 angka dalam waktu 30 menit. Penulis buku Unlimited Memory, Grandmaster Kevin Horsley, mampu mengingat 10.000 digit pi. Dan Akira Haraguchi dapat mengingat 111.700 digit pi dengan waktu penyebutan selama 16 jam. Apakah ini keajaiban atau bakat lahir? Bagaimana cara mereka melakukannya? Mari kita lanjutkan pembahasan terlebih dahulu. Seorang jurnalis bernama Joshua Ford sedang meliput kegiatan lomba mengingat pada tahun 2005. Dia menginterview beberapa atlet lomba ini. Dan mereka semua mengatakan bahwa ini bukanlah bakat khusus, semua orang bisa melakukannya. Tapi kami melatihnya dengan teknik khusus. Joshua Ford ini adalah seorang jurnalis biasa yang suka lupa ketika dia sedang masak, yang seringkali kehilangan kunci mobil karena dia lupa menaruhnya. Setelah mengetahui trik yang digunakan para atlet mengingat ini, dia pun mulai mencoba melatih ingatannya. Singkat cerita, setahun kemudian pada tahun 2006, dia pun kembali lagi ke acara kompetisi mengingat nasional Amerika.
Kali ini bukan sebagai jurnalis, akan tetapi sebagai kontestan dan sekaligus menjuarainya. Dia menuliskan pengalamannya dalam buku Moonwalking with Einstein. Joshua Foer juga lah yang menginspirasi Alex Molan, sang juara dunia 3 kali. Lalu bagaimana triknya? Jadi rahasianya adalah ketika dia datang pertama kali ke kompetisi, ada seekor laba-laba yang terpapar radioaktif menggigit lengannya. Setelah itu DNA dia seolah tersambung sempurna. Seketika itu juga dia merasa otaknya menjadi sangat jenius dan mempunyai kekuatan super. Ya, itu gak masuk akal. Saya bercanda karena dia sepintas mirip Peter Parker pada Spider-Man. Oke, sekarang serius. Jadi cara yang mereka pakai untuk menghafal ribuan angka adalah dengan memberikan makna, yaitu mengkode nomor menjadi huruf. Contoh, angka 1 menjadi huruf T, angka 2 menjadi huruf N, angka 3 menjadi huruf M, dan seterusnya. Kemudian dari huruf menjadi kata yang bermakna. Misalnya angka 31, kodenya M dan T, digabung menjadi mata. Otomatis bisa merubah itu menjadi sebuah gambar imajinasi. Kemudian diasosiasikan kepada sesuatu seperti seseorang atau sebuah objek. Dan terakhir ditaruh di istana pikiran dan membuat jalan cerita dengan hal tersebut. Semua hal tersebut tergabung dalam 3 bagian yang saya sebut di awal, yaitu imajinasi, asosiasi, dan lokasi. Mereka sama sekali tidak menggunakan cara yang kita gunakan di sekolah, yaitu dengan mengulang-ulang angka tersebut. Karena otak tidak bekerja dengan cara seperti itu. Mereka sudah paham bahwa secara natural manusia berpikir dengan visual imajinasi. Kemudian mereka mengoptimalkan prinsip dasar tersebut untuk mengingat. Oleh karena itu, mereka bisa menghafal ribuan angka tersebut hanya dengan 1 kali pengulangan. Bisa dibayangkan jika kita menggunakan cara cramming untuk menghafal ribuan angka tersebut, butuh waktu berapa tahun untuk menghafalnya? Jauh sekali perbedaannya ketika kita mau mengetahui dan mengoptimalkan prinsip dasar terlebih dahulu. Dengan contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa seharusnya menghafal Al-Quran bukanlah hal yang mustahil dan bisa dicapai oleh seluruh otak manusia normal. Bandingkan dengan menghafal ribuan deret angka yang abstrak, karena telah terbukti kemampuan otak manusia jauh di atas itu. Dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan hingga 4 kali bahwa Ia jadikan Al-Quran untuk mudah diambil pelajaran. Dan tidak mungkin kita mengambil pelajaran jika ilmu tersebut tidak menempel di otak kita. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. Tapi sebelum membahas level selanjutnya, ada pelajaran penting yang harus kita ambil dari sini, yang berkaitan dengan menghafal Al-Quran. Bisa jadi masalah selama ini ada sulit sekali menghafal Al-Quran karena Anda tidak mau benar-benar memahami maknanya. Bisa jadi selama ini, secara tidak sadar, kita telah meremehkan yang namanya pemahaman, karena tidak mengerti betapa besarnya dampak sebuah pemahaman dalam proses menghafal. Ingat, pemahaman sangatlah penting, tapi harus juga dibarengi oleh cara latihan dan pengulangan yang efektif.